Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Polres Kotim. Ikhlas mengabdi, tulus berempati. Tabe salamat, linguna latai, salam sujud karendem malempang. Adil Katalino, Pacuramin Kasaruga, Basengat Kajupata. Arus. Yang terhormat, tim penilai Des Evaluasi Zona Integritas dari Kemenpan RB Republik Indonesia, yang saya hormati dan saya muliakan, rekan-rekan penanggung jawab program dalam rangka Zona Integritas Polres Kota Waringin Timur menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Izinkan saya, Kapolres Kota Waringin Timur, untuk memaparkan berbagai daya dan upaya kami untuk meraih predikat WBBM. Lanjut. Dalam paparan ini kita bagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah permasalahan, program inovasi, implementasi inovasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut. Ini adalah identifikasi permasalahan yang kita dapatkan pada Polres Kota Waringin Timur. Ada 3 bagian besar dalam identifikasi permasalahan ini. Yang pertama adalah permasalahan yang bersifat internal, permasalahan yang bersifat eksternal, dan juga permasalahan yang bersifat umum. Berdasarkan permasalahan-permasalahan ini, maka Polres Kotim merumuskan langkah-langkah, program-program, dan inovasi-inovasi dalam rangka menjawab dan menyelesaikan atau menuntaskan permasalahan yang ada. Jadi kami membuat program, melaksanakan inovasi, tidak hanya sekedar inovasi-inovasi belaka, tapi kami melaksanakan program dan inovasi itu berdasarkan permasalahan yang ada, baik di internal Polres Kota Waringin Timur, di eksternal yaitu di masyarakat, dan permasalahan yang sifatnya umum yaitu yang dialami oleh Polres Kotim itu sendiri maupun masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai penerima manfaat layanan kami. Lanjut. Kami menelurkan 9 program inovasi dalam rangka upaya kami meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. 9 program ini adalah untuk menjawab semua permasalahan-permasalahan yang ada terkait pelayanan yang diberikan oleh Polres Kota Waringin Timur. Lanjut, kita masuk pada implementasi inovasi. Sebelum saya masuk pada paparan mengenai program inovasi yang kita laksanakan, sejenak saya akan memberikan gambaran. Nanti dalam paparan ada kode P1, P2 sampai dengan P6. Itu adalah kode terkait dengan 6 area perubahan, di mana P1 adalah manajemen perubahan, P2 adalah penataan tata laksana, P3 adalah penataan sistem manajemen SDM, P4 adalah penguatan akuntabilitas kinerja, P5 adalah penguatan pengawasan, dan yang terakhir P6 adalah penguatan kualitas pelayanan publik. Jadi semua program inovasi yang kita laksanakan itu sudah mencakup 6 area perubahan. Lanjut. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan Satpas atau Satuan Penyelenggara Administrasi SIM. Kita dapat lihat bersama permasalahan-permasalahan yang ada terkait pelayanan di Satpas. Dari kondisi permasalahan yang ada, situasi yang muncul adalah pembuatan pelayanan SIM itu tidak berjalan dengan efektif dan efisien, dan juga adanya kegagalan berulang kali dari masyarakat pemohon SIM. Dan yang terakhir, konsumen merasa tidak nyaman menunggu di dalam ruang pelayanan karena ruang pelayanannya boleh dikatakan kurang manusiawi. Atas dasar kondisi tersebut, kami membuat suatu program terpadu peningkatan kualitas pelayanan Satpas. Dan ada 5 kegiatan dalam program ini. Yang pertama, kita meningkatkan aplikasi Simon Mentaya yang tadinya berbasis web, sekarang sudah berbasis Android yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh masyarakat Kabupaten Kotim. Yang kedua, kami mengadakan perbaikan ruang pelayanan. Rekan-rekan, Bapak dan Ibu bisa melihat langsung bagaimana kondisi ruangan pelayanan kami. Walaupun kantor kami kecil, namun kantor kami adalah kantor yang nyaman dan aman sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kondisi ruangan. Yang ketiga, kita mengadakan penataan ulang alur pelayanan sehingga alur pelayanan menjadi lebih mengalir, tidak bolak-balik. Kita membuat loket khusus pengambilan SIM sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak perlu keluar masuk lagi ke kantor.
Selanjutnya kita mengadakan program remedial teaching, yaitu pelatihan bagi masyarakat pemohon SIM yang tidak lulus ujian. Kita juga mengadakan pemasangan CCTV di seluruh ruang pelayanan sebagai bentuk pengawasan langsung pimpinan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan oleh anggota. Dan yang kelima, kita membuat kafe bertekad presisi di ruang terbuka sehingga meminimalisir adanya potensi pelanggaran. Kafe ini berfungsi sebagai co-working space atau tempat bekerja bersama. Kita bisa lihat output dan outcome yang diperoleh oleh masyarakat maupun oleh Polres Kota Waringin Timur. Pelayanan yang lebih mudah dan mengalir, peningkatan pengawasan melalui CCTV, dan juga peningkatan kenyamanan. Dan outcome yang kita rasakan adalah adanya peningkatan kepercayaan masyarakat. Dapat kita lihat bersama pada indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polres Kota Waringin Timur. Dan juga alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada komplain terkait pengadaan pelayanan oleh rekan-rekan di Satpas. Adapun dapat kita lihat penerima manfaat dari aplikasi Sidin, aplikasi Simon Mentaya, ada 1.200 pengguna aktif. Dan juga sekarang pembuatan SIM menjadi lebih efektif dan efisien. Lanjut. Ini dapat kita bersama kondisi before dan after bagaimana kami mengadakan perombakan total terhadap ruang pelayanan yang ada di Satpas Polres Kotim. Lanjut. Yang kedua adalah Sidadar, SIM dadakan ke daerah-daerah. Sidadar ini kami adakan untuk menjawab permasalahan jarak yang berjauhan antar satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Kalau di Jakarta ada SIM keliling. SIM keliling itu mungkin saya pernah berdinas di Jakarta, 10 menit, 20 menit bisa masyarakat mengakses SIM keliling. Tapi kalau di Kabupaten Kota Waringin Timur, formatnya sama, rasanya berbeda. Karena kami bisa melayani masyarakat yang domisilinya jauh dari kantor Satpas, khususnya dalam pelayanan perpanjangan SIM, sehingga masyarakat atau konsumen yang membutuhkan pelayanan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang mahal dan juga tidak perlu mengeluarkan biaya akomodasi atau menginap. Sebagai contoh, wilayah Antangkalang, jarak tempuh kurang lebih 300 km dengan waktu tempuh kurang lebih 6-7 jam. Pulang pergi minimal 300.000. Kalau sekarang dengan adanya program Sidadar ini, masyarakat langsung dapat merasakan manfaat tanpa mengeluarkan biaya transportasi atau akomodasi. Sehingga saya berani mengatakan bahwa format sama, rasa berbeda. Dan outcome dan output yang dapat kita rasakan, perpanjangan SIM tepat waktu, sudah barang tentu, dan efisiensi waktu serta biaya bagi masyarakat yang saya sebutkan tadi. Dan alhamdulillah outcome-nya adalah peningkatan kepercayaan masyarakat dan juga kita bisa memberikan pelayanan per konsumen selama 3 menit. Cukup singkat. Lanjut. Program selanjutnya adalah SKCK Delivery dan Sadar Sampit. Program ini diawaki oleh rekan-rekan dari Sat Intelkam dan juga dari Satlantas. SKCK Delivery mengantarkan produk SKCK langsung ke rumah-rumah pemohon. Dan Sadar Sampit mengantarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Samsat langsung ke rumah pemohon. Mungkin di Pulau Jawa sudah ada program ini, tapi dapat saya katakan sekali lagi bahwa SKCK Delivery dan Sadar Sampit format sama, tapi rasa berbeda. Karena apa? Karena wilayah kita terbatasi oleh perairan-perairan yang luas, jarak yang jauh. Sehingga pada saat masyarakat datang ke kantor, kantor kita penuh, mereka harus menunggu lama. Daripada mereka harus menunggu lama, dipersilahkan kembali setelah melengkapi administrasi dan lain sebagainya. Hasilnya, produknya akan diantarkan langsung ke rumah masing-masing konsumen. Dan alhamdulillah sudah menghasilkan peningkatan kepercayaan dari masyarakat. Banyak masyarakat yang mengucapkan terima kasih kepada personil Polres Kotim karena sudah diantar. Esensi dari program ini adalah kita bisa meningkatkan hubungan silaturahmi kita dengan masyarakat. Lanjut. Selanjutnya adalah program ATM Masker yang merupakan keberlangsungan dari program Siaga Jumat yang kita adakan pada saat kita meraih predikat sebagai wilayah bebas korupsi.
Sekilas tentang program ATM Masker ini yang kami laksanakan sebagai adanya permasalahan dari pandemi COVID di wilayah Kabupaten Kotim, di mana banyak jamaah yang tidak mau menggunakan masker. Ini adalah isu yang sensitif. Kalau kita paksa mereka menggunakan masker, sudah barang tentu nanti akan ada opini-opini negatif tentang polisi, bahwa polisi menghalang-halangi orang beribadah. Oleh karena itu kita mengadakan program ATM Masker. Kami membuat suatu pojok, sudut tertentu, dipersilahkan jamaah untuk mengambil masker sendiri. Lama-kelamaan, karena mereka secara sukarela mengambil masker, mereka akan terbiasa. Setelah mereka terbiasa, kebiasaan itu akan menjadi sebuah kebutuhan. Dan alhamdulillah dari program ini, ada 2 masjid tangguh yang berhasil kita bentuk sebagai hasil dari program ATM Masker. Dan insya Allah, program ini juga berkontribusi terhadap pemutusan penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Lanjut. Selanjutnya ada peningkatan kualitas penyidikan. Peningkatan kualitas penyidikan, penyidikan sering menjadi bahan atau opini untuk menjatuhkan martabat Polri, harga diri Polri, karena sering dibilang penyidikan ini tidak profesional dan lain sebagainya, tidak perlu Polri dan lain sebagainya. Kita buat suatu program terpadu yang namanya peningkatan kualitas penyidikan. Peningkatan kualitas penyidikan ini untuk meminimalisir potensi KKN, juga menyikapi keterbatasan sarana dan prasarana, dan meminimalisir potensi tindak kekerasan oleh penyidik. Adapun program-program terpadu itu adalah pembuatan aplikasi SIDIN, kemudian pembuatan ruang pemeriksaan khusus yang dilengkapi dengan CCTV yang bisa langsung merekam pembicaraan atau suara di dalamnya. Dan yang terakhir adalah pemasangan CCTV di seluruh ruang pemeriksaan. Dengan adanya pemeriksaan, dengan adanya pengawasan yang ketat ini, semua anggota merasa terawasi sehingga meminimalisir keinginan mereka untuk melakukan pelanggaran, dan juga pimpinan atasan penyidik dapat melakukan pengawasan secara lebih efektif dan efisien kapan saja, di mana saja, melalui handphone. Outcome yang kita terima adalah angka Dumas hanya 1, dan itu pun sudah selesai, dan tidak ada pengaduan masuk ke Itwasda ataupun temuan-temuan dari Itwasda terkait dengan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Kotim. Dan juga ada penurunan crime total dan juga peningkatan crime clearance. Lanjut, kita dapat lihat bersama. Ini aplikasi SIDIN, ruang pemeriksaan khusus, dan pemasangan CCTV pada ruang pemeriksa. Lanjut. Program selanjutnya adalah pengadaan ruang audio video forensik. Saat ini barang bukti digital adalah salah satu jenis barang bukti yang sangat signifikan dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Permasalahannya adalah, satu, pada saat kita sudah mencoba untuk membuka barang bukti digital, kita harus pergi jauh ke Lab 4 Surabaya. Sudah barang tentu butuh biaya, butuh waktu. Selanjutnya, kemampuan anggota masih tergantung pada laboratorium forensik. Dengan adanya AV forensik ini, kita bisa mengadakan proses pengangkatan barang bukti digital atau digital evidence sebagai salah satu unsur untuk membuat terang suatu proses penyidikan. Sebelum diadakan sebelum diadakan program ini, terlebih dahulu kita mengadakan pelatihan, dan juga kita berlakukan akses terbatas terhadap ruang AV forensik tersebut, sehingga tidak semua orang bisa masuk ke dalam ruangan tersebut. Hasil yang dapat kita rasakan adalah pengungkapan tindak pidana dengan menggunakan digital evidence dapat berlangsung dengan cepat dan tepat. Sampai dengan saat ini ada 9 kasus yang sudah dapat kita ungkap menggunakan fasilitas AV forensik ini. Lanjut. Program selanjutnya adalah Pentol, pelayanan kunjungan tahanan online. Sederhana namun luar biasa. Terkadang kita melupakan bahwa saudara-saudara kita dalam ruang tahanan tersebut juga manusia, punya kebutuhan untuk dikunjungi, ditemui oleh keluarganya. Namun apa daya, ada pandemi COVID dan ada potensi pelanggaran, maka kunjungan ditiadakan. Sebagai jalan keluarnya, kami mengadakan program Pentol, pelayanan kunjungan tahanan online. Dengan program ini,
masyarakat, terutama keluarga dari tahanan, dapat mengadakan kunjungan kepada keluarganya yang ditahan. Dan keluarga yang ditahan dapat merasakan manfaat dikunjungi oleh keluarganya yang ada di luar. Dan yang paling penting lagi, mereka bisa mengadakan kunjungan dari rumah. Tidak perlu datang ke kantor Polres Kotim. Dengan demikian, adanya pemutusan interaksi antara keluarga tahanan dan petugas jaga sudah barang tentu meminimalisir potensi pelanggaran dan juga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, masyarakat nanti dipersilahkan yang sudah menggunakan program ini, menggunakan layanan ini untuk mengisi IKM online. Dan alhamdulillah semua menyatakan puas. Jadi kita sudah memenuhi hak asasi saudara-saudara kita yang ditahan di Polres Kota Waringin Timur ini. Sederhana namun luar biasa. Lanjut. Program Binmas Perairan. Kabupaten Kota Waringin Timur sebagian besar terdiri atas perairan, yaitu Sungai Besar, Sungai Mentaya. Dan ada 5 desa pesisir yang jauh dan sulit dijangkau, hanya bisa ditempuh melalui jalur air dengan waktu yang lama, yaitu 5 desa: Satiruk, Serambut, Serampan, Hantipan, dan Babirah, jarang tersentuh oleh polisi. Dan juga permasalahan yang ada, kemampuan personil rekan-rekan dari Satpol Air belum punya klasifikasi atau kualifikasi Binmas. Oleh karena itu kita menelurkan program Binmas Perairan, di mana sebelumnya rekan-rekan dari Satpol Air dilatih terlebih dahulu kemampuan dasar Binmasnya. Selanjutnya mereka mengadakan kunjungan ke wilayah-wilayah perairan, mengadakan sentuhan-sentuhan, pemberian bantuan sosial, dan alhamdulillah hasil nyata saat ini yang dapat kita lihat langsung adalah 428 warga dari 2 desa pesisir itu sudah mau divaksin, di mana sebelumnya kita tahu bahwa mereka anti vaksin. Berkat upaya keras dari kawan-kawan kita di Satpol Air dan tunjangan dari rekan-rekan dari Satbimas, maka pemahaman atau kekehnya mereka untuk tidak divaksin bisa kita turunkan sedikit demi sedikit. Dan insya Allah ke depan kita akan terus mengadakan sentuhan kepada mereka. Targetnya semua desa mau divaksin. Lanjut. Pencegahan kecurangan atau fraud prevention. Ada 3 potensi kecurangan: manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan sarana dan prasarana, dan potensi korupsi. 3 potensi kecurangan ini kita eliminir dengan mekanisme fraud prevention oleh Polres Kotim. Yang pertama, kita mengadakan pendidikan auditor, pelatihan auditor secara swadaya, tidak menggunakan anggaran negara. Ulangi, tidak menggunakan anggaran DIPA pelatihan auditor, tapi menggunakan anggaran Dukops Kapolres. Jadi kita punya 3 auditor berkualifikasi sebagai auditor. Kemudian terhadap auditor tersebut kita adakan kesepakatan tanda tangan fakta integritas bahwa akan melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Kemudian kita juga bisa mengadakan audit internal secara rutin maupun insidentil. Kemudian ada aplikasi-aplikasi terkait keuangan, laporan keuangan, ada beberapa aplikasi yang saya tampilkan di sini. Kemudian kita juga secara manual mengadakan pengecekan Sarpras secara rutin untuk meminimalisir penyalahgunaan Sarpras. Kita juga mengadakan pengawasan melekat melalui langsung badan kita datang melakukan pengawasan atau melalui CCTV. Dan yang terakhir, kita menyusun suatu manajemen resiko yang harus dipahami dan ditindaklanjuti oleh middle manager. Dalam hal ini Kabak, Kasat, Kasih, Kapolsek. Output dan outcome yang kita rasakan, temuan Wasrik Polda dan Mabes terkait dengan pengaduan dapat diminimalisir. Dan yang pasti, satu contoh nyata, pembangunan rumah dinas di Parenggian menggunakan dana SBSN dapat berlangsung tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dengan serapan anggaran yang maksimal. Lanjut. Dan yang terakhir adalah masterpiece kisah, masterpiece dari Polres Kotim, penanganan potensi konflik sosial. Tahun 2001 terjadi konflik sosial di mana banyak sekali korban yang ditimbulkan antara 2 etnis, Dayak dan Madura. Dan sampai dengan saat ini masih ada trauma pasca konflik sosial, di mana Profesor Sarlito Wirawan Sarwono pernah mengatakan trauma itu hanya bisa hilang paling cepat 40 tahun. Namun dengan upaya-upaya yang bersifat preemptif dan humanis, kita bisa meminimalisir potensi konflik sosial tersebut.
Di mana sebelumnya pada tahun 2018 kita lihat ada 1 kasus, 2019 ada 3 kasus, 2020 ada 8 kasus, meningkat setiap tahunnya. Dengan program-program terpadu, dakwah Kamtibmas, safari rumah ibadah, sambang tokoh, bimas perairan, dan deklarasi damai, kita bisa meminimalisir bahkan menghilangkan, di mana saat ini tahun 2021 tidak ada kejadian. Saya jelaskan sedikit tentang program terpadu ini. Dakwah Kamtibmas, Kapolres berperan sebagai khotib pada saat sholat Jumat, menyampaikan khutbah yang isinya pesan-pesan Kamtibmas, dan juga Kapolsek jajaran mengambil waktu memberikan penyampaian pesan Kamtibmas kepada jamaah yang ada. Safari rumah ibadah, Kapolres, Kapolsek, PJU semua mengunjungi rumah ibadah. Semua rumah ibadah kita kunjungi. Masjid, gereja, vihara, kelenteng, pura, semua kita kunjungin, kita sentuh, kita didik, kita edukasi. Sambang tokoh, semua tokoh tanpa melihat suku, agama, dan ras, kita sentuh, kita edukasi. Kemudian Binmas Perairan, sambil berkunjung ke masyarakat perairan, menyampaikan pesan Kamtibmas agar masyarakat menghargai perbedaan dan menjunjung kedamaian. Dan yang terakhir, deklarasi damai diadakan oleh seluruh Forkopimda beserta perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Outcome yang kita rasakan, bisa kita rasakan saat ini, trauma pasca kerusuhan dapat kita tekan sampai tingkat yang minimal. Itu ditunjukkan dengan tidak adanya kejadian berkaitan dengan salah. Dan penerima manfaat yang pasti adalah seluruh masyarakat Kabupaten Kotim, secara khusus dan secara umum adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut. Ini adalah dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapolres dan rekan-rekan PJU, Kabak Kasat Kasih, Kapolsek jajaran terkait dengan upaya kita menekan potensi konflik sosial. Lanjut. Kesimpulan bahwa Polres Kotim sudah melakukan berbagai perubahan dan perbaikan serta peningkatan pada 6 komponen pengungkit yang menghasilkan peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Siap untuk WBBM? Ya. Kami siap untuk WBBM. Terima kasih atas waktu yang diberikan serta kesempatan yang telah disediakan bagi kami untuk memaparkan berbagai upaya, berbagai ikhtiar terkait dengan proses kami meraih predikat WBBM. Mohon dimaafkan apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan semata-mata keterbatasan kami sebagai manusia. Bila itu topik kami daerah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.